Pagi itu, angin sepoi-sepoi bertiup melalui jendela rumah Surya. Usianya yang menginjak 68 tahun tidak menyurutkan semangatnya untuk bangun pagi, tetapi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Saat membuka mata, ia merasakan sedikit nyeri yang menjalar dari tumit hingga lutut. Jari-jarinya terasa dingin, seperti baru dikeluarkan dari lemari es. Ia perlahan duduk, menatap sinar matahari keemasan di luar jendela. Kenapa kakiku selalu kaku, gerutunya? Setiap pagi, Surya harus memijat betisnya agar bisa berdiri dengan benar. Kadang-kadang ia butuh waktu 5 hingga 10 menit untuk berjalan ke dapur. Ini bukan pertama kalinya ia mengalaminya, tetapi kondisinya semakin parah. Ia juga mulai kesulitan memegang benda-benda kecil seperti kunci atau sendok. Jari-jarinya sering kesemutan dan aliran darahnya terhambat. Tanda-tanda awal seringkali terabaikan. Sirkulasi darah merupakan proses vital yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun, pada orang tua seperti Pak Surya, sistem peredaran darah dapat melemah karena usia, pola makan yang buruk, dan kurangnya olahraga. Ia mulai menyadari ada yang tidak beres saat telapak tangannya tampak pucat dan kakinya terkadang membiru jika ia duduk terlalu lama. Istrinya, Ibu Ratih, seorang pensiunan perawat, mengamati perubahan ini dengan prihatin. "Tahukah kamu kalau tanganmu sering dingin sekali?" "Surya," katanya sambil menyodorkan secangkir air hangat. "Itu bisa jadi tanda ada masalah dengan peredaran darahmu." Pak Surya hanya mengangguk. Ia tidak ingin menyulitkan siapapun, apalagi harus pergi ke rumah sakit hanya untuk memeriksakan diri. Mungkin ini akan hilang dengan sendirinya, pikirnya. Meskipun dalam hati, ia tahu itu hanya untuk menenangkan diri. Sarapan yang tampaknya sederhana, tetapi berbahaya. Setiap pagi, menu sarapan Pak Surya hampir tidak pernah berubah roti tawar, margarin, dan secangkir kopi manis. Ia yakin menu tersebut cukup untuk memberinya energi. Namun, ia tidak menyadari bahwa makanan tersebut justru memperburuk peredaran darahnya. Roti tawar terbuat dari tepung terigu putih olahan yang kadar gula darahnya cepat meningkat. Margarin mengandung lemak trans yang dapat menyumbat pembuluh darah. Kopi manis gula dan kafein yang berlebih dapat menyempitkan pembuluh darah tepi. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, terutama ke bagian ekstremitas seperti jari tangan dan kaki, yang selama ini menjadi masalah. Setelah sarapan, alih-alih merasa segar, Pak Surya justru sering merasa mengantuk, pusing, bahkan hampir terjatuh saat berdiri dari kursi karena tekanan darahnya tiba-tiba turun. Namun, ia masih belum yakin apakah hal itu ada hubungannya dengan sarapannya. Pertemuan yang membuka mata, semuanya berubah saat ia menghadiri sebuah pertemuan kecil di balai warga. Di sana, ia bertemu dengan sahabat lamanya, Pak Seno, yang kini berusia 72 tahun. Anehnya, Pak Seno tampak lebih segar daripada saat terakhir kali mereka bertemu. Kulitnya tidak kusam, gerakan tubuhnya luwes, dan senyumnya cerah. Bahkan, Pak Seno tampak seperti pria berusia 50-an. "Apa rahasianya?" Pak Seno tanya Pak Surya penasaran. Pak Seno tersenyum, lalu mengeluarkan makanan dari tas kecilnya, beberapa potong ubi rebus, sebutir telur rebus, dan sebotol air yang dicampur dengan lemon dan jahe. "Ini sarapan saya setiap pagi, ganti menu pagi, ganti aliran darah," kata Pak Seno sambil tertawa kecil. Tubuh kita butuh makanan yang melancarkan aliran darah, bukan yang menyumbatnya. Surya tampak heran. Baginya, menu seperti itu terlalu sederhana untuk membawa perubahan besar seperti itu. Namun, ia melihatnya sendiri, sahabat lamanya itu penuh semangat. Sangat berbeda dengan dirinya yang hampir tidak bisa berjalan tanpa rasa sakit. Langkah kecil menuju perubahan besar. Sejak hari itu,
Benih keraguan di hati Surya mulai berubah menjadi rasa ingin tahu. Ia mulai mencatat apa saja yang dimakan. Seno, ia membaca ulang buku-buku kesehatan yang pernah disimpannya saat Ratih masih bekerja. Dan ia pun mulai menyadari peredaran darah tidak hanya terkait dengan usia, tetapi juga gaya hidup. Dan itu semua bisa dimulai dari momen yang paling penting, sarapan. Benarkah sarapan bisa menjadi kunci melancarkan peredaran darah setelah usia 60? Makanan apa yang harus Anda makan dan apa yang harus Anda hindari? Selanjutnya dalam cerita kita akan membahas lebih dalam mengapa orang dewasa yang lebih tua sangat rentan terhadap gangguan peredaran darah, serta apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh ketika aliran darah mulai terganggu, dan makanan apa yang baik untuk sirkulasi darah. Sejak bertemu dengan Pak Seno, pikiran Pak Surya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia tidak hanya ingin meniru menu sarapan temannya, tetapi juga ingin memahami akar permasalahannya, mengapa ia, dan mungkin banyak lansia lainnya, mengalami masalah peredaran darah seiring bertambahnya usia. Pak Surya membuka kembali buku-buku kesehatan lamanya, membaca artikel daring, dan berkonsultasi dengan Ibu Ratih. Dari sana, ia menemukan jawaban yang mengejutkan. Berkurangnya peredaran darah pada lansia tidak hanya terkait dengan makanan, tetapi juga akibat dari perubahan besar dalam tubuh yang tidak dapat kita lihat. Mengapa lansia rentan mengalami masalah peredaran darah? Tubuh manusia adalah mesin kompleks yang sangat bergantung pada aliran darah yang lancar. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke semua sel, sekaligus membawa sisa metabolisme untuk dibuang. Namun, setelah usia 60 tahun, banyak fungsi tubuh mulai melambat, termasuk sistem kardiovaskular. Beberapa alasan utama mengapa orang lanjut usia lebih rentan terhadap gangguan peredaran darah. Elastisitas pembuluh darah menurun. Pembuluh darah kita seharusnya fleksibel, mampu mengembang dan berkontraksi sesuai kebutuhan tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh menjadi lebih kaku karena penumpukan plak aterosklerosis. Hal ini menyebabkan aliran darah menjadi terbatas, terutama ke bagian tubuh yang ekstrem seperti kaki dan tangan. Jantung lemah otot. Jantung orang lanjut usia cenderung kehilangan kemampuannya untuk memompa darah secara optimal. Ini berarti jumlah darah yang dipompa setiap kali berdetak berkurang, sehingga memperlambat pengiriman darah ke organ vital. Aktivitas fisik menurun. Orang lanjut usia seringkali kurang aktif karena keterbatasan fisik atau kemalasan. Padahal, otot-otot yang bergerak membantu memompa darah kembali ke jantung, terutama dari kaki. Kurangnya gerakan menyebabkan darah terperangkap di bawah. Ketidakseimbangan hormon dan tekanan darah. Perubahan hormon seperti penurunan estrogen dan testosteron dapat memengaruhi sistem pembuluh darah. Selain itu, banyak orang tua yang memiliki tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah yang memperburuk gangguan peredaran darah. Apa yang terjadi ketika peredaran darah terganggu? Surya menemukan bahwa peredaran darah yang terganggu menyebabkan banyak gejala yang dialaminya. Kaki dingin, kesemutan, dan mati rasa karena darah tidak bersirkulasi dengan baik ke seluruh tubuh. Lemah, pusing, dan cepat lelah. Otak dan otot tidak mendapatkan cukup oksigen. Pembengkakan di pergelangan kaki karena cairan tidak kembali ke jantung dengan baik. Warna kulit pucat atau pucat tanda bahwa darah yang kaya oksigen tidak mencapai jaringan. Tidak hanya itu, peredaran darah yang buruk dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan komplikasi serius, luka yang lambat sembuh, varises, dan bahkan peningkatan risiko stroke dan serangan jantung secara tiba-tiba. Makanan adalah kuncinya. Apa yang harus dimakan? Setelah mengetahui penyebabnya, Pak Surya mulai bertanya, jadi makanan apa yang dapat membantu meningkatkan peredaran darah? Ibu Ratih dengan sabar menjelaskan bahwa beberapa makanan alami memiliki sifat vasodilator, yaitu
membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Berikut adalah makanan yang mulai ia sarankan kepada Bapak Surya untuk dikonsumsi secara teratur. Dan berikut adalah makanan yang disebutkan oleh Ibu Raith. 1. Ubi jalar, sumber karbohidrat kompleks dan antioksidan kaya akan serat dan vitamin A. Ubi jalar membantu mengendalikan gula darah dan mengandung antioksidan seperti beta-karoten yang mendukung kesehatan pembuluh darah. 2. Telur rebus protein berkualitas tinggi, mengandung kolin dan vitamin B kompleks. Telur mendukung metabolisme dan membantu menjaga fleksibilitas pembuluh darah. 3. Lemon dan jahe, peningkat aliran darah alami lemon kaya akan vitamin C yang membantu memperkuat dinding pembuluh darah. Sedangkan jahe mengandung gingerol yang memiliki efek anti radang dan merangsang peredaran darah. 4. Bit mengandung nitrat alami yang diubah menjadi nitrit dalam tubuh dan membantu membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. 5. Bayam dan sayuran hijau, kaya akan magnesium dan folat yang membantu mengatur tekanan darah dan memperkuat dinding kapiler. 6. Kacang almond dan kacang kenari, mengandung lemak omega 3 yang sehat yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Dan sangat penting untuk minum air putih yang cukup setiap hari. Dehidrasi adalah musuh utama sirkulasi. Tanpa cairan yang cukup, darah menjadi kental dan sulit bersirkulasi. Awal transformasi. Dengan pemahaman ini, Surya perlahan mulai mengubah pola makannya. Ia mengganti roti tawar dan margarin dengan ubi jalar rebus dan telur. Ia mengurangi kopi manis dan menggantinya dengan air lemon hangat. Ibu Ratih sangat mendukung, bahkan mengubah menu keluarga. Setelah beberapa minggu, perubahan mulai terlihat. Kakinya tidak lagi sedingin sebelumnya. Ia merasa lebih ringan saat berjalan di pagi hari. Yang paling membuatnya gembira, ia tidak lagi merasa pusing saat berdiri dari duduk. Namun, perubahan ini baru permulaan. Surya menyadari bahwa pola makan hanyalah sebagian dari solusi. Pada bagian cerita selanjutnya, kita akan mengikuti perjalanan Pak Surya. Aktivitas fisik yang lembut dan rutinitas pagi yang tepat dapat membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, memulihkan pembuluh darah, dan membantu menjaga sirkulasi darah yang optimal di usia tua. Perubahan pola makan berdampak besar pada Surya. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih ringan, lebih berenergi, dan tidak perlu lagi bersandar di kursi untuk bangun dari tempat tidur. Namun, semakin banyak ia membaca dan mendiskusikannya dengan Ratih, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang olahraga. Makan sehat itu penting, tetapi tubuhmu tetap perlu bergerak. Sur, kata Ratih suatu pagi sambil menggulung matras yoga. Jika tidak, darahmu akan tetap lambat. Kata-kata itu bergema di benaknya sepanjang hari. Ia mengenang masa mudanya berlari di sekitar halaman sekolah, mengajar senam pagi, dan berpartisipasi dalam lomba jalan kaki antar distrik. Sekarang, semua itu tampak seperti kenangan yang jauh, tergantikan oleh kebiasaan duduk di depan TV untuk waktu yang lama. Tetapi, dari mana kita harus memulai? Mengapa para lansia harus terus bergerak? Surya menemukan bahwa aktivitas fisik sekecil apapun dapat berdampak besar pada sistem peredaran darah. Saat kita bergerak, otot-otot kita menekan pembuluh darah di sekitarnya, mendorong darah kembali ke jantung. Ini disebut pompa otot. Semakin banyak otot kita bekerja, aliran darah akan semakin lancar, terutama ke bagian tubuh yang sering terasa dingin atau mati rasa, seperti kaki dan tangan. Selain itu, gerakan secara alami meningkatkan denyut jantung yang memompa lebih banyak darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Merangsang produksi oksida nitrat NO, senyawa yang melebarkan pembuluh darah dan menjaga elastisitas dinding arteri. Mengurangi peradangan kronis yang sering menyertai penuaan dan memperburuk penyumbatan pembuluh darah. Mengurangi kolesterol jahat dan tekanan darah, dua musuh utama aliran darah yang sehat.
Mulailah dari yang kecil. Surya tahu bahwa ia tidak bisa langsung berlari maraton. Namun, ia tidak harus melakukannya. Yang ia butuhkan hanyalah konsistensi dalam gerakan yang lembut dan aman. Ia memulainya dengan peregangan ringan di tempat tidur setiap pagi, seperti memutar pergelangan kakinya dan merentangkan lengannya ke atas. Berjalan di sekitar halaman selama 15 menit sambil menghirup udara pagi. Latihan pernapasan dalam dengan fokus menarik napas panjang melalui hidung dan mengembuskannya perlahan melalui mulut. Setiap gerakan tampak sederhana, tetapi ternyata sangat efektif. Kaki yang kaku menjadi lebih lentur. Tubuh yang mudah lelah kini dapat didorong untuk melangkah lebih jauh, sedikit demi sedikit. Bangun rutinitas pagi yang memperlancar peredaran darah. Kemudian, Baratih menyarankan untuk membuat ritual pagi, semacam rutinitas yang mereka berdua lakukan bersama. Mereka membuat jadwal tetap. Bangun sebelum matahari terbit, lalu minum segelas air hangat dengan perasan lemon. Lakukan peregangan di kamar tidur selama 5-10 menit untuk mengaktifkan otot dan persendian. Berjalan-jalan di halaman selama 15-20 menit, terkadang sambil mengobrol ringan atau mengamati burung. Sarapan bergizi, seperti ubi rebus, sayuran tumis ringan, telur, dan buah segar. Sesi meditasi singkat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres juga dapat memperlancar peredaran darah. Kebiasaan ini telah menjadi momen yang berharga, tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan emosional. Pak Surya merasa hidupnya memiliki ritme baru, ritme yang membuatnya merasa benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan hidup dari hari ke hari. Hasilnya perlahan terlihat. Dalam waktu 2 bulan, perubahannya menjadi nyata. Kaki Pak Surya jarang terasa kebas, tangannya tidak lagi sedingin sebelumnya. Ia bahkan mulai menolak bantuan Bu Ratih untuk berdiri dari kursi. Suatu pagi, saat bercermin, ia melihat warna merah di pipinya. Bukan karena sinar matahari, tetapi karena peredaran darahnya telah kembali normal. Selain itu, ia merasa lebih waspada. Ia dapat membaca dalam waktu yang lebih lama tanpa merasa pusing. Ia mulai membuat buku harian kecil, mencatat kemajuannya hari demi hari. Semuanya berawal dari tujuan sederhana melancarkan peredaran darah. Namun, hasilnya telah menyebar ke setiap aspek kehidupannya, fisik, mental, dan hubungan. Surya juga menyadari bahwa tidak setiap hari itu sempurna. Ada pagi hari ketika ia merasa lebih lemah, atau ketika hujan turun dan ia tidak bisa jalan-jalan. Namun, alih-alih menyerah, ia belajar beradaptasi, berolahraga di dalam ruangan atau sekadar melakukan peregangan di tempat tidur. Yang penting bukanlah seberapa keras latihannya, tetapi seberapa konsisten ia melakukannya. Jika tubuh didorong untuk bergerak setiap hari, ia juga akan membalas kita, kata Ratih sambil tersenyum. Olahraga dan pagi kombinasi ampuh bagi lansia. Kini, Surya menjadi pendukung setia rutinitas pagi yang aktif dan sehat. Ia adalah bukti nyata bahwa bahkan di usia tua, tubuh dapat direvitalisasi asalkan diberi kesempatan dan perhatian. Ia juga mulai mengajak teman-teman yang lebih tua di lingkungannya untuk ikut berolahraga pagi. Ia berbagi cerita tentang menu sarapannya dan pentingnya gerakan-gerakan kecil setiap hari. Banyak orang yang terinspirasi. Sebab ternyata untuk memulihkan sirkulasi darah, Anda tidak memerlukan sesuatu yang besar. Cukup gerakan tubuh Anda dan buat pagi Anda segar kembali. Pada bagian cerita berikutnya, kami akan menyebutkan satu faktor penting lagi yang seringkali diabaikan tetapi memiliki dampak besar pada sirkulasi darah, kualitas tidur, stres emosional, dan bagaimana pikiran yang tenang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Beberapa malam terakhir, tidur Surya sangat tidak nyaman. Ia sering terbangun tengah malam, napasnya terengah-engah dan jantungnya berdebar-debar. Kadang karena mimpi buruk, kadang tanpa alasan yang jelas.
Setiap kali terbangun, ia butuh waktu lama untuk tertidur kembali. Dan ketika pagi tiba, ia tidak merasa segar, tetapi malah merasa lebih lelah daripada sebelum tidur. Ia merasa tidak pernah benar-benar beristirahat. Kepalanya terasa berat dan gerakannya lamban. Selain itu, sarapan sehat yang disantapnya selama berminggu-minggu tampaknya tidak cukup untuk memulihkan tenaganya. "Kamu kelihatan lelah, Sur," kata Ratih. "Mungkin bukan makanan atau olahraganya, tetapi kurang tidur." Hati Surya tersentuh oleh kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa ia terlalu fokus pada diet dan aktivitas fisik, sehingga melupakan faktor yang paling mendasar, tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur dan dampaknya pada sistem peredaran darah melalui buku dan surat kabar. Bapak Surya memahami bahwa kurang tidur dapat mengakibatkan sistem saraf simpatik selalu aktif yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Tekanan darah selalu tinggi, pembuluh darah menyempit dan kehilangan elastisitas. Hormon kortisol tinggi yang menyebabkan stres fisik berkepanjangan. Tubuh tidak dapat meregenerasi sel, termasuk sel pembuluh darah. Gejalanya jelas tangan dan kaki dingin, sering sakit kepala, nyeri di beberapa area tubuh, dan kehilangan energi yang parah. Risiko yang lebih serius dalam jangka panjang serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, bahkan kehilangan ingatan karena sirkulasi otak yang buruk. Stres emosional musuh terpendam sistem kardiovaskular. Jika ditelusuri lebih dalam, Surya menemukan bahwa masalah tidurnya bukan hanya tentang durasi tidur, tetapi juga tentang pikirannya yang gelisah. Sejak pensiun, ia sering merasa hampa. Ia menghargai harga dirinya, takut menjadi beban, dan merasa tidak berguna. Emosi-emosi ini diam-diam memengaruhi tidurnya. Stres emosional menyebabkan peningkatan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, penyempitan pembuluh darah, sistem lawan atau lari selalu aktif, ketegangan otot dan kesulitan bernapas, gangguan tidur dan peningkatan tekanan darah. Ketidakstabilan emosi mengganggu sirkulasi darah dan menciptakan lingkaran setan. Menemukan kedamaian untuk memulihkan tubuh. Setelah itu, Ibu Ratih disarankan untuk mengembangkan rutinitas malam yang lebih sehat dan lebih santai. Matikan TV dan perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur. Nyalakan minyak esensial dan redupkan lampu. Dengarkan musik instrumental yang lembut. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri sepanjang hari. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, hembuskan selama 6 detik. Berdoa bersama sebelum tidur. Awalnya agak canggung, namun lama-kelamaan, kebiasaan ini menjadi momen paling damai dalam hari mereka. Pak Surya merasa lebih rileks, ia tertidur lebih cepat, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang tidak lagi berat atau dingin. Yang paling mengejutkan, ia tidak lagi merasa kebas atau mati rasa di kakinya di pagi hari. Tanda kuat bahwa sirkulasi darahnya membaik. Ketika pikiran tenang, darah mengalir dengan lancar. Surya menyadari bahwa kesehatan tidak hanya tercipta dari apa yang kita makan atau seberapa banyak kita berolahraga, tetapi juga dari pikiran yang tenang dan hati yang damai. Tubuh sulit menyembuhkan dirinya sendiri ketika otak selalu waspada. Namun ketika pikiran tenang, sistem saraf menjadi seimbang. Pembuluh darah melebar secara alami, dan darah mengalir dengan mudah ke seluruh tubuh. Kedamaian batin bukanlah kemewahan. Bagi para manula seperti Surya, itu adalah kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan menjalani hidup yang berkualitas. Di bagian cerita selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Surya menggabungkan semua elemen: pola makan, olahraga, tidur yang berkualitas, dan pikiran yang tenang menjadi gaya hidup yang komprehensif, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi para manula lainnya untuk menjalani hidup yang bahagia, sehat, dan bersemangat seiring bertambahnya usia. Surya telah melalui perjalanan yang sulit.
Dari rasa lelah di pagi hari, celana kaki yang dingin, dan tidur yang gelisah, kini ia telah menjadi pria tua yang kembali bersemangat dalam menjalani hidup, bukan karena obat-obatan atau perawatan yang mahal, tetapi karena satu hal, keputusan untuk berubah. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah menggabungkan semua elemen penting: pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang ringan, tidur yang berkualitas, dan kedamaian batin menjadi gaya hidup yang lengkap dan berkelanjutan. Makan dengan baik, berolahraga secara teratur, tidur dengan nyenyak, dan memiliki pikiran yang damai. Setiap pagi, Surya memulai harinya dengan sarapan sederhana namun bergizi: ubi jalar rebus, telur, dan air lemon hangat. Ia kemudian berjalan-jalan santai di sekitar rumah, merasakan sinar matahari pagi di kulitnya. Di malam hari, ia menutup hari dengan menarik napas dalam-dalam, menulis catatan rasa syukur, dan berdoa bersama Ratih. Tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan ia bangun dengan perasaan lebih ringan dan bahagia. Tubuhnya terasa lebih sehat, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih damai. Semua ini bukan lagi kebiasaan, tetapi bagian dari cara ia membangun dirinya. Dari transformasi pribadi hingga inspirasi sosial, Surya menyadari bahwa perubahan ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Ia mulai berbagi ceritanya dengan para lansia di daerah tersebut. Ia berbicara bukan sebagai seorang ahli, tetapi sebagai sesama pelancong yang telah melalui masa sulit. Ia melakukan latihan pagi bersama, berbagi resep sehat, dan mengajak orang-orang seusianya untuk memulai dari hal kecil. Suaranya lembut, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak orang mulai mengubah gaya hidup mereka, mengurangi asupan gula, tidur lebih awal, dan lebih banyak tertawa. Surya telah menjadi inspirasi sejati untuk hidup sehat, bukan hanya karena kata-katanya, tetapi juga karena contoh yang ia berikan setiap hari. Hidup yang tidak hanya panjang, tetapi juga bermakna. Bersama Ratih, Surya menulis sebuah buku kecil berjudul Langkah Kecil, Hidup Besar, yang berisi pengalaman mereka, menu harian, latihan pernapasan, dan prinsip hidup sehat untuk para lansia. Buku tersebut didistribusikan ke pusat kesehatan, panti jompo, dan forum lansia. Ia ingin meninggalkan lebih dari sekadar kenangan. Ia ingin meninggalkan nilai-nilai. Kita tidak bisa mengendalikan berapa lama kita hidup, namun kita bisa memilih bagaimana kita hidup, tulisnya di akhir buku. Kesimpulan hidup yang layak dirayakan kini, setiap langkah yang diambil Surya bukan lagi sekadar untuk bertahan hidup, melainkan untuk menikmati dan merayakan hidup. Ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjaga harapan orang lain tetap hidup. Karena ketika kebiasaan makan yang baik, gerakan yang lembut, tidur yang nyenyak, dan hati yang harmonis berada dalam kedamaian, usia bukan lagi batasan melainkan anugerah untuk hidup lebih penuh dan bermakna. Surya telah membuktikan bahwa menjalani usia tua yang sehat dan bahagia bukanlah mimpi, melainkan pilihan. Dan setiap hari baru adalah kesempatan untuk memulai lagi.